Terima kasih masih di Kompas Malam bersama saya, Mario Sarong. Polisi yang dibakar istrinya yang merupakan anggota Polwan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Korban mengalami luka bakar mencapai 96%. Usai menjalani perawatan intensif sekitar 24 jam, korban Bribtu Rian dinyatakan meninggal dunia pada Minggu siang. Peristiwa KDRT terjadi karena korban diduga sering menghabiskan uang untuk bermain judi online. Setelah menjalani pemulasaran jenazah Bribtu Rian dibawa ke kampung halamannya di Desa Sumberjo, Kecamatan Plandan, Kabupaten Jombang untuk dimakamkan. 9 Juni sekitar pukul 12.55 tadi kita dapat informasi bahwa korban RDW telah meninggal dunia secara medis, dan tadi kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim dan berkoordinasi dengan Polres Jombang bahwa akan dimakamkan secara kedinasan. Suasana haru menyelimuti rumah duka Bribtu Rian Dwi Wicaksono yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Plandan, Kabupaten Jombang saat jenazah anggota Polres Jombang ini tiba. Jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono langsung dimakamkan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan disaksikan sanak keluarga anggota Polres Jombang dan Mojokerto serta sejumlah tetangga. Kemarin masih dinas ya. Jadi sebelum kejadian masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan, tidak, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Tapi ya kalau diajak komunikasi bagus sekali anaknya. Anggota Polwan berpangkat Bribtu dari Polres Mojokerto Kota berinisial FN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa suami pelaku yang juga seorang anggota Polri. Tersangka menyiramkan bensin pada tubuh suaminya ketika terjadi cekcok persoalan rumah tangga saat korban pulang bekerja. Adanya percikan api dekat dengan tubuh korban menyebabkan korban menderita luka bakar hingga 90%. Pelaku sempat membawa suaminya ke rumah sakit dan meminta maaf, namun nyawa korban tak tertolong saat mendapat perawatan di RS Wahidin Sudirohusodo. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto bilang motif pelaku membakar suaminya karena korban sering menghabiskan uang belanja untuk bermain judi online. Motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Soal statusnya kan sudah tersangka, ya. Nah, untuk konstruksi hukumnya kemana gitu? Ya, sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengusut tuntas kasus ini, polisi melibatkan psikiater dalam memeriksa psikologi pelaku. Karena kondisi pelaku, Polwan, hingga kini masih trauma pasca kejadian. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Membahas soal judi online yang menjadi latar belakang kasus pembakaran seorang anggota Polri oleh istrinya yang merupakan seorang Polwan. Kita sudah bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Pak, motif masalah ekonomi, tetapi diduga judi online jadi penyebabnya. Latar belakang kasus ini bagaimana Anda melihat polisi diduga terlibat judi online ini, Pak? Ya, memang sebelum ini ada beberapa kasus bunuh diri yang ternyata setelah diungkap latar belakangnya adalah judi online. Karena yang bersangkutan terlibat hutang kemana-mana, akhirnya tidak bisa mengembalikan, rasa malu, dan akhirnya keputusan bunuh diri. Ini terjadi di beberapa tempat, kemudian melibatkan oknum
anggota Polri, bahkan oknum anggota angkatan lain juga ada. Nah, oleh sebab itu masalah ini harus dilihat sebagai masalah yang sangat serius. Pemerintah sendiri dalam hal ini, Bapak Menko Polhukam memimpin Satgas untuk penanganan masalah judi online ini. Karena dampaknya di masyarakat, dampaknya di keluarga-keluarga ini sangat serius. Karena apa? Banyak yang akhirnya mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Ini tentunya kalau tidak segera dilakukan upaya-upaya pencegahan, ini akan berdampak serius di masyarakat juga. Oke Pak Beni, kalau kita melihat sedikit istilah bahwa ini sedikit agak lebih miris. Kenapa? Karena polisi di satu sisi mendapatkan tugas untuk memberantas judi online ini. Tetapi pada saat ini diduga ada motif bahwa melakukan ini bermain juga judi online. Pada saat ini Pak, apakah mungkin saja ini tidak mengurangi kredibilitas dari Polri oleh masyarakat? Atau bagaimana Pak? Iya, tentunya hal ini sangat merugikan citra Polri ya, karena yang bersangkutan aparat penegak hukum. Nah, kasus-kasus ini memang saat ini berkembang cukup pesat, karena diantaranya mudahnya mengakses, hanya bermodalkan sebuah handphone, dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, dengan mudah dia bermain. Sehingga ketika dia tergoda sedikit saja, atau ada rasa ingin coba-coba, atau mungkin dipengaruhi temannya dan sebagainya, dia akan ikut. Dan setelah ikut, sulit keluar. Nah, oleh sebab itu pengawasan para pimpinan menjadi penting. Perlu dilakukan pemeriksaan handphone, misalkan ketika apel pagi, dicek handphonenya, adakah mereka mendownload untuk situs-situs judi online dan sebagainya. Ini perlu dilakukan. Pesan-pesan moral perlu dilakukan. Kalau tidak, nanti akan kecolongan lagi. Ya Pak, ini pengawasan. Highlightnya ada di pengawasan para pimpinan. Dari catatan yang saya dapat Pak, pada bulan April tahun 2024 ini Kompolnas menghadiri rapat terkait judi online di kantor Kemenko Polhukam, di mana perintah untuk memberantas judi online. Terkait dengan pengawasan dari pimpinan, dari Kompolnas berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ini dari pimpinan divisi, bagaimana pengawasannya? Ini agar judi online ini juga tidak diikuti oleh polisi. Ya, pengawasan oleh Polri tentunya bisa dilakukan baik oleh pengawas internal, tetapi yang menurut kami paling penting adalah pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung. Karena yang bisa mendeteksi bagaimana perubahan sikap anak buah, perilakunya, dan sebagainya adalah atasan langsung. Ketika mendapati sesuatu yang janggal, katakanlah murung, mulai sering bolos, kemudian curhat ke temannya, pinjam uang, dan sebagainya, ini harusnya atasan langsung bisa mengambil langkah dengan mengajak berkomunikasi, ada masalah apa, dan sebagainya. Dan ketika ditemukan bukti dia bermain judi online, ini perlu diberikan sanksi. Tegurankah, apakah kemudian peringatkan sekali lagi, kalau nanti melakukan lagi nanti akan ditindak secara disiplin atau etik dan sebagainya. Karena terus terang kami mengamati ketika atasan tidak peduli dengan anggotanya, maka dia akan kecolongan. Contoh salah satu Polres di Jawa Timur, karena Kapolresnya sangat peduli, begitu melihat perubahan sikap, tanda-tanda yang aneh dari anggotanya, langsung diperintahkan tes urin, ternyata positif, padahal dia kasat narkoba. Akhirnya terungkap bahwa dia konsumsi narkoba. Nah, inilah kepedulian atasan menjadi penting, dan ini kami dorong terus. Orang yang paling tahu tentang anak buahnya adalah atasan langsung, sehingga pengawasan melekat perlu terus dikedepankan. Ya, tadi Bapak bilang terkait dengan perhatian dan pengawasan dari atasan kepada anak buahnya. Tapi bagaimana Pak, kita melihat bahwa ini sebuah kejadian yang private, di mana judi online hanya bisa diakses oleh teknologi atau handphone atau teknologi pribadi, di mana memang agak susah dari pihak pimpinan kepada pengawasannya langsung kepada anak buahnya. Bagaimana akhirnya
bisa pengawasan itu dilakukan secara maksimal? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ada salah satu atasan bercerita ke saya, aduh Pak, saya periksa handphone anak-anak, ternyata 1-2 orang dia suka main judi online. Karena ada saya temukan di handphonenya. Nah ini kan bisa dilakukan, misalkan setiap pagi ketika apel pagi atau secara insidental atau pendadakan dilakukan pemeriksaan. Sehingga nanti terdeteksi lebih dini atau membuat yang bersangkutan kemudian tidak coba-coba ataupun kemudian tidak melakukan hal itu. Ini penting menurut kami. Ya, Pak, dari cerita Anda tadi ada 1-2 bawahan yang memang akhirnya ditemukan oleh atasannya terkait bahwa ini ada 1-2 anggota yang bermain judi online itu. Kalau melihat Pak dari pihak kepolisian sendiri, apa sebenarnya alasan pada akhirnya pihak kepolisian juga jatuh dalam permainan judi online ini? Apakah mungkin ada motif ekonomi seperti kasus ini, ataukah mungkin ada motif lain yang membuat akhirnya polisi juga tergoda untuk ikut bermain dalam judi online ini? Ya, jadi ada beberapa yang temuan kami ya, ada yang iseng, ada yang diajak temannya, kemudian ada yang butuh uang, masalah ekonomi, kemudian dia berpikir, berspekulasi karena pernah dengar dari temannya bahwa dia coba-coba bisa dapat, bisa menang dan sebagainya. Akhirnya yang bersangkutan langsung mencoba dan akhirnya tidak bisa keluar dari jeratan judi online. Sekali lagi, jadi pembinaan mental penting dilakukan, kerohanian penting dilakukan untuk mengingatkan anggota untuk tidak bermain hal-hal yang dilarang secara hukum. Sementara dia adalah penegak hukumnya. Ya, Pak, ini kita mungkin sedikit ke kasusnya ini terkait dengan kasus yang terjadi. Pasal yang disangkakan adalah KDRT. Apakah mungkin akan ada pendalaman terutama terkait dengan judi online ini atau bagaimana? Betul, jadi kami sudah meminta klarifikasi dan disampaikan bahwa saat ini proses beriringan ya, kasus untuk kode etiknya oleh Bitpropam jalan, kemudian untuk pidananya juga jalan, serta melibatkan psikolog untuk nanti memeriksa kondisi kejiwaan dari pelaku. Di samping itu juga pendalaman untuk nanti ketika istrinya sudah bisa didengar keterangannya, sejak kapan dia mendeteksi suaminya bermain judi online, kemudian adakah mungkin dia terlibat hutang di mana saja, sehingga si istri itu mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang fatal sekali. Apakah itu keputusasaan karena ditegur sudah tidak mempan, kemudian diingatkan juga tidak mempan, sehingga akhirnya memutuskan untuk sampai dengan dibakar. Ini masih dalam proses pendalaman, tentunya nanti kalau sudah selesai pasti akan diumumkan. Oke, Pak, ini kalau kita melihat apakah perlu tim khusus sebenarnya? Koordinasi antara Kompolnas dan juga kepolisian. Tim khusus untuk mengusut kasus ini, baik judi online maupun kasus KDRT-nya? Ya, kalau dalam hal ini kami dari Kompolnas tentunya dengan Irwasum, kemudian Kadif Propam melakukan supervisi untuk memantau proses penanganan ini agar sesuai dengan ketentuan, kemudian juga bisa didalami untuk menjadi bahan pembelajaran, bahan evaluasi, dan ini untuk nanti bisa menerbitkan petunjuk atau pengarahan kepada seluruh jajaran agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Jadi termasuk kepedulian rekan-rekan kerja yang bersangkutan ketika mendengar bahwa dia sering pinjam uang dan sebagainya, atau mungkin tercetuk oleh dia bahwa dia main judi online, kepedulian teman-teman ini menjadi penting untuk menegur, mengingatkan, ataupun melaporkan ke atasannya dengan tujuan untuk kebaikan. Dengan tujuan kebaikan, dimulai dari pembinaan yang tepat dan juga bagaimana pada akhirnya informasi ini sampai dari atasan ke anak buah, perhatian diberikan agar judi online ini tidak lagi terjadi. Terima kasih Pak Beni Mamoto atas informasinya, semoga sehat selalu.
Terima kasih. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, hari ini menjalani pemeriksaan tes psikologi yang dilakukan di Treskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan menggunakan alat untuk melihat karakter Peggy Setiawan. Jangan kemana-mana saudara, Kompas Malam akan segera kembali. Habis makan langsung Beneko. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.